Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Dunia politik di tanah air makin panas, makin bergairah. Apalagi setelah putra Presiden Kaisang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulunya mungkin dianggap identik dengan Grace Natali. Bukan lewat kongres. Ini ada model baru lagi cara mengangkat ketua umum lewat kopi darat nasional. Luar biasa. Tapi saya kasih selamat buat Kaisang. Selamat Kaisang. Ini sekaligus menunjukkan kepada PDIP bahwa Presiden Jokowi yang selama ini disebut-sebut sebagai petugas partai sekarang tak mau lagi berada di bawah ketiak Ibu Megawati Soekarno Putri yang ketua umum. Ini tindakan yang luar biasa, sangat berani. Nah, bagaimana ke depan? Ini satu pertanyaan yang layak dilontarkan. Sebab Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI 2 tahun saja, dan sebentar lagi mungkin menjadi mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Keinginan untuk memasuki periode ketiga atau tambahan waktu memang mungkin yang pertama kali membuat Presiden Jokowi terluka, karena Ibu Mega berhasil menyetop ambisi itu yang menjadi rahasia umum bahwa periode ketiga itu dikehendaki. Akan ada amandemen, akan ada macam-macam yang sudah dikerjakan. Tapi ketika Ibu Megawati bilang bahwa tak ada periode ketiga buat Jokowi, juga tidak ada tambahan waktu. Kalau sudah 2 periode, ya 2 saja. Dalam ulang tahun PDIP yang ke-50. Itu satu hal yang sangat tegas. Dan itu mematikan ambisi 3 periode. Ada orang-orang yang masih memperjuangkannya. Dan ini masih terbuka sebetulnya. Kalau DPR, MPR ini, DPR bisa memberi peluang itu. Misalnya, tiba-tiba saja Prabowo mau berpasangan dengan mantan rivalnya ini, Jokowi, tapi Jokowi menjadi wapresnya. Kalau nanti DPR, MPR bisa memberi peluang itu, yang sekarang nampaknya apa saja yang mau diinginkan Jokowi bisa diperoleh, itu bisa terwujud juga. Ada Lanyala di DPD yang juga sudah memberi sinyal akan
memberi tambahan waktu 2-3 tahun kepada Presiden Jokowi yang nantinya akan mengamandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan memberikan Jokowi periode ketiga. Ini yang membuat gerakan perubahan gemetar dan bersiap-siap untuk membuat ini jangan sampai terjadi. Tapi kita melihat PDIP ya, meskipun kelihatan perkasa ya, mengambil Ganjar dari Jokowi dan mengatakan kamu sekarang petugas partai yang dicalonkan oleh PDIP, dicapreskan oleh PDIP, tapi kemudian dibuang oleh Jokowi untuk memperlihatkan bahwa dia tidak mau sama Megawati. Sehingga partai pemenang pemilu ini seperti ditekuk-tekuk sampai bersikap seperti partai gurem. Semua partai gurem tidak mampu mengorbitkan kadernya sendiri yang diinginkan oleh partainya untuk menjadi capres atau cawapres. Semua partai gurem tidak bisa. PBB, PSI, PAN, dan lain-lain akan mendengar suara partai yang besar. Tapi PDIP berhasil ditekuk sehingga tidak berani mengorbitkan Puan Maharani yang diinginkannya selama ini untuk menjadi capres atau cawapres. Padahal partai ini tidak memerlukan koalisi dengan partai manapun untuk mencapreskan atau mencawapreskan kadernya sendiri. Yaitu Puan Maharani yang punya pengalaman panjang di arena politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Jadi itu jabatan yang luar biasa. Di luar negeri sudah biasa seorang Ketua DPR kemudian menjadi Presiden, menjadi Perdana Menteri, itu biasa. Tapi di Indonesia rupanya Puan dibikin tak berdaya. Partai pemenang pemilu ini akhirnya harus tunduk kepada keinginan istana untuk mencapreskan Ganjar Pranowo. Dilaksanakan oleh Ibu Mega, tapi dengan mengambilnya sendiri di batu tulis. Kemudian ada hal-hal yang mesti ditandatangani juga oleh capres ini. Tapi capres ini sekian tahun tidak bisa mengangkat namanya sendiri, sehingga tidak laku. Dan Prabowo yang mau disandingkan, mau dititipkan Ganjar, akhirnya ya, sejak awal tidak menginginkan Ganjar. Prabowo menginginkan Mahfud MD atau yang lain, bukan Ganjar. Sebab dititipi Ganjar, apalagi ketika mesin politik PDIP nantinya tidak berjalan, Ganjar tidak punya nilai apapun tanpa PDIP. Sama seperti Ibu Mega bilang, Pak Jokowi ini kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Ganjar juga bernasib seperti itu. Tapi Jokowi tidak menerima nasib yang seperti itu. Dia melakukan manuver-manuver yang luar biasa. Salah satunya adalah anaknya, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Pada saat yang sama, PSI menjadi duri dalam daging di Gerindra. Karena Grace sudah teriak bahwa Prabowo menyesal telah berdekatan dengan kelompok-kelompok Islam. Entah dia sebut radikal, yang disebutnya FPI, HTI dan lain sebagainya. Ini melukai pemilih yang 90% Muslim, sehingga Prabowo akan kehilangan pendukungnya yang lama. Apalagi ini Dasko sebagai orangnya Prabowo
tidak berani membantah Grace dan tidak berani mengkonfirmasi dan tidak berani menanyakannya kepada Prabowo, sehingga Grace menjadi beban di Gerindra. Untuk mengambil kembali pendukung yang lama, Prabowo harus berani menolak Grace. PSI itu satu. Yang kedua, menambah tim suksesnya. Tim sukses yang ini di bawah Dasko ini tidak akan membawa Prabowo kemana-mana, cuman akan mengabadikan dia menjadi capres seumur hidup. Ini the last chance. Ada lagi partai besar, Golkar. Ngapain dia? Dia runner up. Dia cuma butuh satu partai lagi, sudah bisa mencalonkan. Tapi di zaman Jokowi ditekuk sedemikian rupa sehingga Erlangga Hartarto tidak dicapreskan atau dicawapreskan oleh Golkar. Tunggu komando dari istana. Awal-awalnya memang kelihatan ada keinginan itu dari Erlangga dan dari Golkar. Tapi setelah dihadapkan dengan kasus-kasus hukum, Erlangga tersedak, kemudian mengurungkan niatnya itu. Tapi penaklukan terhadap Golkar ini runner up bahkan sejak Soeharto tumbang, Orde Baru tumbang, yang selama masa Orde Baru 30 tahun lebih selalu menjadi pemenang pemilu hampir mutlak. Ketika Orde Baru lengser, Golkar cuma turun tangga satu saja, dikalahkan oleh PDIP sebagai pemenang pemilu. Kemudian runner up terus-terusan berada di posisi runner up sampai sekarang. Tapi di zaman Jokowi, posisi nomor 1 seperti PDIP dan posisi nomor 2 seperti Golkar ini menjadi tidak ada apa-apanya. Dia menjadi seperti partai gurem saja yang tidak punya independensi. Itu sebabnya nasib kedua partai ini, apalagi nanti setelah 2024, kalau misalnya Ganjar berhasil dimenangkan misalnya, maka terah Soekarno di PDIP pasti tidak aman. Nasibnya akan sama seperti terah Soeharto di Golkar dan terah Gus Dur di PKB. Apa yang harus dilakukan dua partai besar ini? Menurut saya masih ada opsi. Yang pertama adalah PDIP harus berani melepas Ganjar. Silakan Ganjar bergandengan tangan dengan Prabowo atau dengan siapa saja. Tapi kader PDIP Puan Maharani harus mencapreskan diri atau menjadi cawapresnya Rizal Ramli, tokoh dari grassroots yang diinginkan gerakan perubahan parlemen jalanan. Ini sangat memungkinkan. Opsi kedua, boleh coba bersama Erlangga maju sebagai capres dan cawapres. Kalah tidak apa-apa, tapi pengalaman ini membuat Partai Golkar dan Partai PDIP akan selamat. Keluarga Soekarno ke bawah akan selamat. Tapi kalau tidak berani mengambil keputusan independen ini sebagai sebuah partai yang sangat besar, maka PDIP akan menjadi masa lalu. Dan kalau kita lihat keberpihakan Jokowi, istana, tim istana kepada Prabowo, maka ditambah pula dengan Kaisang ke PSI, maka PDIP di mata Jokowi seperti tidak ada harganya lagi. Saudara-saudara sekalian,
Kita tunggu perkembangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.